Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan untuk kita semua yang saya sudah persiapkan dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kembali kepada Bapa, dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-32, di situ menceritakan ada 3 perumpamaan, dan masing-masing perumpamaan itu menceritakan tentang kehilangan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata hilang? Tentu di dalam pikiran kita adalah ketika ada sesuatu yang hilang, pasti kita akan mencari sampai menemukan. Dan memang di dalam ayat ini menceritakan bahwa ada usaha dari pemiliknya untuk berusaha mencari dan menemukan. Tetapi berbeda dengan perumpamaan anak yang hilang, di situ menceritakan bahwa anak itulah yang punya inisiatif untuk datang dan kembali menemukan bapaknya. Perumpamaan tentang anak yang hilang hendaknya menggambarkan keadaan saat ini bahwa sebenarnya ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak umat-umat Tuhan yang hilang bukan karena ditinggalkan oleh Tuhan, bukan karena ditinggalkan oleh Bapa, tetapi anak itulah yang meninggalkan Bapa, anak itulah yang meninggalkan Tuhan. Ada berbagai alasan mereka meninggalkan Tuhan. Ada yang karena keinginan, ada karena kemauan, ingin bebas dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apapun yang menjadi alasan mereka untuk meninggalkan Tuhan, marilah kembali kepada Tuhan seperti di dalam ayat ini. Bangkitlah dan kembalilah kepada Bapa. Dalam kisah anak yang hilang, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dirinya bahwa ia telah berdosa, ia telah bersalah terhadap Bapa. Lalu ia kembali kepada Bapa. Demikian juga hendaknya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, anak-anak Tuhan. Mungkin ada kesalahan kita, mungkin ada dosa yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita kembali kepada Bapa. Bukti kalau kita benar-benar anak Tuhan adalah kita kembali ke Tuhan. Di saat kita bersalah, di saat kita melakukan dosa, kita kembali ke Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari kebenarannya, dan kita mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hingga di dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan bahwa kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali kepada Bapa. Marilah kita kembali ke Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan lalu kita hilang dan binasa. Kembali ke Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita, mengakui setiap dosa kita. Lalu kita mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dan hidup taat kepadanya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.